Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1B ingin mempresentasikan atau menyampaikan materi Internet Service Provider. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Paujan Akbar, NPM 2123082228. Yang kedua Muhammad Nasir 2123082238. Yang ketiga Nur Effendi 2123082444. Memasuki materi yang pertama, yaitu latar belakang Internet Service Provider. Dewasa ini komunikasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia zaman sekarang, bahkan dapat dikatakan seluruh aspek kehidupan seperti bidang LP, politik, dan ekonomi telah bersentuhan dengan teknologi. Dalam bidang LP, teknologi telah mempercepat terjadinya komunikasi dan mampu mempererat hubungan manusia dari berbagai belahan dunia. Globalisasi adalah perkembangan dan evolusi telekomunikasi dan teknologi yang membantu pengiriman informasi yang cepat. Teknologi komunikasi seperti satelit telah menghadirkan elevasi dan layanan telepon nirkabel ke desa-desa terpencil. Pertumbuhan pengguna internet di seluruh dunia telah menjadikan orang-orang dan perusahaan-perusahaan dapat dengan mudah berkomunikasi dan memiliki akses data dalam jumlah yang sangat besar. Internet, kependekan dari Interconnection Networking, secara harfiah ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol Suite atau TCP/IP untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Manakala internet ialah sistem komputer umum yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket Switching Communication Protocol. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Banyak cara yang digunakan untuk tersambung dengan internet, salah satunya dengan menggunakan ISP. Materi yang kedua, pengertian Internet Service Provider. Secara umum, Internet Service Provider atau ISP adalah mereka yang terlibat dalam penyelenggara jasa internet yang sering juga disingkat dengan istilah PGI. Perusahaan atau organisasi ini menyediakan jasa layanan koneksi, akses internet baik untuk perorangan, perkantoran, kampus, sekolah, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri sejauh ini telah berdiri beberapa Internet Service Provider. Beberapa contoh ISP yang ada di Indonesia antara lain adalah Telkom Speedy, Smartfren, Indosat, dan lain sebagainya. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional, sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Jaringan di sini berupa media transmisi yang dapat mengalirkan data yang dapat berupa kabel, modem sewa kabel, dan jalur lebar, radio maupun PSAT. Untuk di Indonesia, hal ini ditangani oleh APJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet. Perusahaannya biasa disebut ISP atau Internet Service Provider. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh ISP tersebut ialah pemberian IP address atau alamat IP publik kepada para pelanggannya beserta perihal pengaturan bandwidth. Secara kasar, bandwidth dapat diartikan sebagai jalan raya. Semakin besar jalannya, aktivitas internet Anda pun akan semakin lancar. Ditentukan dengan ukuran kbps atau kbps yang merupakan ukuran kecepatan transfer data. Bahkan sekarang sudah dalam hitungan Mbps atau bahkan giga. Monitoring tersebut dilakukan oleh salah satu bagian dalam ISP bernama NOC, Network Operation Center. Materi ketiga, peran Internet Service Provider.
Peran ISP dalam pengaksesan internet antara lain sebagai media yang memberikan jasa untuk berhubungan dengan internet, menghubungkan pelanggan ke gateway internet terdekat, menyediakan modem untuk dial-up, menghubungkan seorang user ke layanan informasi World Wide Web atau WWW, memungkinkan seorang user menggunakan layanan surat elektronik atau email, memungkinkan seorang user melakukan percakapan suara via internet, memberi tempat untuk homepage. ISP melakukan proteksi dari penyebaran virus dengan menerapkan sistem antivirus untuk pelanggannya. Materi yang keempat, fungsi Internet Service Provider. Sebagai perusahaan yang menawarkan jasa pelayanan untuk berhubungan dengan internet, untuk mengakses kita cukup menghubungi ISP melalui komputer dan modem. Lalu ISP akan mengurus semua yang diperlukan untuk berhubungan dengan internet. Materi yang kelima, sejarah internet provider. Sebelum internet ada, ARPANET atau US Defense Advanced Research Project Agency atau Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 membuat jaringan komputer yang tersebar untuk menghindarkan terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Jadi bila satu bagian dari sambungan network terganggu dari serangan musuh, jalur yang melalui sambungan itu secara otomatis dipindahkan ke sambungan lainnya. Setelah itu internet digunakan oleh kalangan akademis atau OCLA untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Dan baru setelah itu pemerintah Amerika Serikat memberikan izin ke arah komersial pada awal tahun 1990. Dimulai pada dekade 90-an, perkembangan internet semakin berkembang pesat. Di Indonesia sendiri, bisnis internet mulai dikenal sekitar tahun 95-an, yang diawali dengan munculnya internet service provider yang menyediakan akses ke internet dengan bandwidth berkisar antara 14.4 kbps hingga 28.8 kbps. Hingga akhir tahun 1999, daftar ISP di Indonesia baik yang sudah beroperasi maupun belum beroperasi sekitar 55 ISP. Tapi saat ini di tahun 2001 ini jumlah ISP secara keseluruhan yang tercatat di Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII sudah menginjak angka 155 ISP. ISP yang pertama kali di Indonesia ialah EPTECnet yang beroperasi penuh menjelang awal 1994. Di tahun 1994-an mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Seingat saya, sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Sebuah langkah yang cukup nekat barangkali. Lokasi Indonet masih di daerah Rawamangun di kompleks dosen UI. Kebetulan ayah Sanjaya adalah dosen UI. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan usaha bisnis internet di Indonesia semakin marak dengan 60-an ISP yang memperoleh lisensi dari pemerintah. Asosiasi ISP atau APJII terbentuk dimotori oleh Sanjaya CS di tahun 1980-an. Efisiensi sambungan antar ISP terus dilakukan dengan membangun beberapa internet exchange atau 1X di Indosat, Telkom, APJII atau 11X dan beberapa ISP lainnya yang saling exchange. APJII bahkan mulai melakukan manuver untuk memperbesar pangsa pasar internet di Indonesia dengan melakukan program SMO 2000 yang kemudian berkembang menjadi Sekolah 2000. Materi yang keenam, tipe layanan dari ISP biasanya dapat kita kategorikan menjadi dua bagian, yaitu A. Dial on demand internet. Dial on demand ini adalah layanan internet di mana pelanggan tidak terkoneksi secara terus-menerus ke internet.
Pelanggan akan dibebani biaya berdasarkan lamanya mereka terkoneksi ke internet. Contoh layanan internet Dial on Demand adalah Telkomnet Instan dari Telkom, layanan dial up dari ISP yang lain, juga beberapa layanan dari ISP wireless lokal. B. Dedicated Internet. Pelanggan yang menggunakan dedicated internet akan terhubung terus dengan internet 24 jam per 7 hari. Sistem pembayaran dari layanan ini juga biasanya dilakukan per bulan, di mana pelanggan akan membayar sesuai dengan paket yang ditawarkan. Baik selama sebulan tersebut, pengguna memang benar menggunakan internet 24 jam penuh atau tidak. Sistem dedicated ini biasanya mahal, dan biasanya untuk menekan biaya langganan, ISP memberikan beberapa metode untuk menekan harga, misalnya dengan membatasi jumlah data yang boleh di-download dan di-upload oleh pelanggan selama 1 bulan. Jumlah batasan data ini biasanya disebut dengan kuota. Contoh layanan internet dedicated internet adalah layanan-layanan dari Channel 11, Era Akses, PD dari Telkom, dan layanan-layanan dari ISP wireless lokal. Materi yang ketujuh, media koneksi yang paling umum digunakan oleh ISP adalah menggunakan A. Wire atau kabel, kabel telepon, kabel koaksial, kabel fiber optik, kabel listrik, kabel OTP, pokoknya kabel. Akses internet putar nomor atau dalam bahasa Inggris disebut dial-up connection adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada akses internet dengan menggunakan jalur telepon tetap atau telepon bergerak. Pertama-tama komputer melalui modem melakukan pemanggilan telepon dial-up ke penyelenggara jasa internet. Setelah terhubung, maka komputer dapat segera mengakses internet dan kemudian mengakhiri koneksi dengan memutuskan hubungan telepon. B. Wireless, tidak menggunakan banyak kabel. Kabel tetap digunakan, namun sebagian besar jalur koneksi menggunakan frekuensi. Biasanya menggunakan frekuensi yang dibebaskan penggunanya di suatu negara. Di Indonesia, frekuensi yang bebas digunakan adalah frekuensi 2,4 GHz. Jadi dari pelanggan akan menggunakan radio wireless dengan frekuensi 2,4 GHz untuk berhubungan dengan ISP mereka. Materi yang ke-8, pilihan hubungan Internet Service Provider. Pilihan hubungan Internet Service Provider biasanya ISP menerapkan biaya bulanan kepada pelanggan. Hubungan ini biasanya dibagi menjadi 2 kategori, yaitu A. Dial-up atau kabel. Hubungan dial-up sekarang ini banyak ditawarkan secara gratis atau dengan harga murah dan membutuhkan penggunaan kabel telepon biasa. B. Jalur lebar atau broadband. Hubungan jalur lebar dapat berupa non-kabel, internet satelit. Broadband dibanding modem memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dan selalu on, namun lebih mahal. Materi yang ke-9, kriteria untuk memilih internet service provider. Kriteria untuk memilih internet service provider. Pada kesempatan ini mau berbagi tips 8 kriteria yang dapat digunakan untuk memilih ISP agar mendapatkan pelayanan seperti yang kita harapkan. A. Kecepatan transfer data. Dalam berinternet ria, kita tak akan terlepas dari yang namanya download, upload, dan browsing. Semua aktivitas tersebut akan sangat bergantung dengan kecepatan transfer data yang telah disediakan provider. Semakin besar kecepatan transfer data yang disediakan provider, artinya semakin besar kecepatan transfer data yang kita peroleh dari ISP kita, maka akan makin cepat proses kita dalam mengakses internet. B. Bandwidth. Pengertian bandwidth adalah lebar saluran data yang dilewati secara bersamaan oleh beberapa data yang ditransfer dalam suatu jaringan. Ibaratkan bandwidth itu jalan raya. Semakin lebar jalannya, maka semakin banyak kendaraan yang bisa lewat secara bersamaan. Kita perlu untuk mengetahui bandwidth yang dimiliki oleh suatu ISP untuk mengetahui kemampuan ISP tersebut dalam melakukan transfer data, juga agar bisa dijadikan pembanding dengan ISP yang lain. C. Memilih server proxy. Server proxy memungkinkan seorang user dapat mengakses sebuah situs yang disukainya dengan cara yang lebih cepat.
karena user dapat mengunjungi web favoritnya tanpa terhubung langsung dengan server web tersebut. Selain itu, cara ini juga dapat menghemat bandwidth. D. Memiliki backbone. Saluran koneksi utama jaringan ISP dengan internet disebut backbone. Dalam pembuatan backbone memerlukan biaya dan teknologi yang tinggi. Biasanya ISP menyewa backbone dari perusahaan lain atau menggunakannya secara bersama-sama dengan ISP lain. Cara tersebut dapat menghemat biaya tetapi juga dapat mengurangi kecepatan akses dari masing-masing ISP. Keamanan data. Seperti yang telah kita ketahui, di internet ada banyak jenis kejahatan internet yang mengintai. Oleh karena itu, kita harus memastikan apakah layanan ISP tersebut telah menggunakan sistem keamanan atau firewall yang baik atau tidak. Biaya di hardware. Untuk memastikan layanan yang akan kita terima benar-benar terjamin, perlu juga diketahui spesifikasi hardware yang mereka gunakan, seperti jumlah dan kecepatan modem yang dimiliki dan rasio pelanggan per modem dalam ISP tersebut. Teknologi yang digunakan. Selain yang sudah disebutkan di atas, lain yang perlu kita perhatikan dalam memilih ISP adalah teknologi yang digunakan. Beberapa penyedia layanan internet ada yang menggunakan sistem kompresi data yang memungkinkan transfer data menjadi lebih cepat. Materi yang ke-10 adalah materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. ISP atau Internet Service Provider adalah perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggan. Banyak cara-cara yang digunakan untuk dapat memilih ISP yang baik, seperti yang disebutkan dalam materi di atas. Banyak perangkat lunak yang dapat digunakan agar terhubung dengan internet, salah satunya dengan Internet Explorer, atau bisa juga dengan menggunakan jasa warnet atau warung internet. Sekian penyampaian materi kami ucapkan terima kasih.